Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Van Avandi di sini akan mempresentasikan fenomena COVID gelombang kedua. Yang pertama itu gelombang kedua COVID-19 di India. Negara India mengalami fenomena gelombang COVID kedua atau bisa disebut second wave pandemi COVID-19 yang sangat signifikan. India mencatat rekor baru dalam sehari pandemi COVID-19 dengan melaporkan 314.835 kasus COVID-19 dalam sehari pada hari Kamis 22 April 2021. Menurut World Health Organization atau WHO, gejala COVID-19 akan muncul setelah 5 atau 6 hari dari terpapar virus COVID-19, atau paling lama dapat dirasakan setelah 14 hari. Namun pada orang tertentu tidak akan menampakkan gejala sakit atau bisa disebut orang tanpa gejala, atau bisa disebut itu singkatan dari OTG. Lalu apa saja sih 5 penyebab gelombang COVID-19 di India yang sangat signifikan itu? Yang pertama, penerapan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di India itu menurun. Lalu yang kedua, pada beberapa bulan terakhir ada acara-acara besar termasuk acara pilkada, lalu ada acara-acara keagamaan yang menimbulkan kerumunan sangat padat. Lalu yang ketiga, jumlah tes di India menurun berdasarkan pada tes data yang dilakukan di India sejak Oktober 2020. Lalu yang keempat, adanya mutasi varian baru dari COVID-19, yaitu B117 asal Inggris, lalu ada B1351 asal Afrika Selatan, lalu ada varian P1 asal Brazil, ditambah mutasi varian COVID-19 dari India itu sendiri, yaitu B1617. Lalu yang kelima, adanya asumsi di masyarakat di India bahwa setelah vaksinasi memberi kekebalan kelompok atau herd immunity dari virus COVID-19, sehingga protokol kesehatan di India itu sangat menurun. Lalu masuk ke gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan pandemi virus corona di Indonesia telah memasuki gelombang kedua. Kondisi itu ditandai dengan kasus konfirmasi COVID-19 yang tembus 21.342 kasus orang pada Minggu 27 Juni 2021. Kemudian munculnya beberapa varian COVID-19 baru yang telah masuk ke Indonesia dan diperparah dengan mobilitas masyarakat di Indonesia itu yang sangat tinggi. Nah, data terakhir Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan per 20 Juni mencatat sudah ada 211 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong varian of concern. Rinciannya 45 varian Alpha, 6 varian Beta, dan 160 varian Delta. Lebih lanjut, Wiku mencatat terdapat 3 provinsi yang menjadi kontributor terbanyak pada lonjakan kasus COVID-19 nasional. Yang pertama itu ada DKI Jakarta, lalu Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 3 provinsi ini konsisten menjadi penyumbang terbanyak pada pandemi COVID-19 baik gelombang pertama maupun gelombang kedua. Lalu paniknya masyarakat di Indonesia nih. Lonjakan kasus corona belakangan ini memicu kepanikan. Akibat kondisi itu, beberapa kalangan beramai-ramai membeli produk obat, minuman, maupun vitamin yang dianggap bisa meningkatkan kekebalan tubuh mereka dari virus COVID-19. Salah satu yang ramai diborong belakangan ini adalah susu beruang atau susu Bear-Brand. Susu Bear-Brand buatan Nestle tersebut akhir-akhir ini menjadi barang langka dan mahal akibat panik buying jilid kedua. Menanggapi hal itu, salah satu influencer sekalipun dokter, yaitu Dr. Tirta atau bisa disapa Cipeng ini, menyebut jika memborong susu tersebut tidaklah begitu penting. Dia menyebutkan jika kebanyakan minum susu nantinya malah bisa menyebabkan gangguan pada bagian pencernaan. Nah, pemulihan penyakit bukan hanya susu, cermati takarannya, tambah makanan bergizi. Meminum susu beruang sebenarnya cukup 1 kali dalam sehari. Apabila ingin menaikkan hingga 2 kali dalam sehari, maka dapat saja dilakukan untuk melengkapi asupan nutrisi tubuh Anda. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.